Halo, assalamualaikum. Hey, halo ya, harusnya Inspiro. Teng 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 teng. Kembali lagi bersama saya di Inspiro. Teng 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 teng. Biasanya kayak gitu ya. Alhamdulillah kita bisa ngevlog lagi. Udah lama sekali nggak ngevlog ya. Cuma kita bikin video-video puisi ya. Itu puisi. Puisi yang kita bagikan kelihatannya melo banget ya. Tapi mudah-mudahan di situ saya membuat sebuah tulisan-tulisan yang sebenarnya ada pesan-pesan hujan. Bagaimana kita memaknai hujan kemarin, ada tentang jatuh cinta, bahwa jatuh cinta salah satu akibat ketika kita jatuh cinta adalah bahagia. Dan yang perlu kita pahami bahwa jatuh cinta itu bukan hanya pada seorang saja, tetapi harus ke banyak orang. Kan tidaklah aku dikatakan beriman sebelum mencintai saudara kita sebagaimana diri kita mencintai diri kita sendiri. Dan saudara kita kan banyak banget ya. Artinya siapapun itu harus kita cintai, baik yang mencintai kita maupun yang membenci kita. Kenapa kita harus mencintai? Karena satu akibat ketika kita mencintai adalah bahagia. Jadi sebabnya karena kita butuh bahagia, maka kita butuh mencintai banyak orang. Gitu. Itu sekilas terkait dengan puisi-puisi kita ya. Nah, hari ini kita ingin berbicara masalah kawan-kawan semuanya. Jadi kita punya YouTube ya, tapi YouTube itu subscribernya tuh hanya sekitar 110. 110 itu sangat-sangat banyak. Oh ya enggak lah, sangat-sangat sangat lagi sangat sedikit. Tetapi kawan-kawan semuanya, kita prinsip pada hari ini kita menyampaikan bahwa kawan-kawan semua, ayo kita berbagi, kita berekspresi. Berekspresilah tanpa ekspektasi. Maksudnya adalah ya udah kita berekspresi saja, kita berbagi, meskipun ternyata ketika kita bikin video ini ternyata nanti yang menonton itu hanya sekitar satu atau dua orang saja. Ya kita mengharap sih, mungkin kita berharap banyak gitu kan, tapi ya itu tidak masalah. Karena prinsip ketika kita berbagi dan itu hal yang positif, entah itu motivasi mungkin, inspirasi mungkin, semangat mungkin, dan kita bagikan meskipun hanya ada satu atau dua orang yang saja, tetapi satu atau dua orang saja kemudian mempraktekkannya terhadap apa yang kita sampaikan. Insya Allah ketika niat kita benar, niat itu karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang kemudian tidak akan pernah habis. Katakanlah kita hanya menyampaikan, hey kawan-kawan semuanya, ketika kita menghadapi suatu masalah, ayo kita semangat. Dan ternyata diterapkan terus, insya Allah pahala itu akan terus mengalir ke kita selama sosok yang mendengarkan dan kemudian mempraktekkan apa yang kita sampaikan itu terus mempraktekkan. Tapi dengan catatan niat ya. Karena niat itu yang membedakan antara kebiasaan dan juga ibadah. Nah, bedanya ibadah sama kebiasaan apa? Ya kalau ibadah sama-sama, ya persamaannya sama-sama aktivitas. Tapi kalau ibadah itu bisa bernilai pahala. Tapi untuk bernilai pahala tadi niatnya karena Allah, dan itu berat. Makanya pentingnya kita saling mengenal adalah ketika kita salah, kita akan ada orang-orang yang selalu mengingatkan kita. Nah kawan-kawan semuanya, jadi pada hari ini kita ingin menyampaikan bahwa teman-teman punya Instagram nggak? Punya. Teman-teman punya WA nggak? Punya tempat, punya kontaknya ya, punya, maksudnya nanti buat story WA, punya Facebook atau apapun itu, ya sudah, itu gunakan oleh kita untuk berbagi. Meskipun saya termasuk yang secara sosial media itu jelek ya, maksudnya follower saya sedikit dan juga kekuatan interaksinya jelek. Artinya ketika saya post mungkin yang komentar tuh hanya sedikit. Itu sesuatu yang tidak masalah. Ya memang kita perlu, ya karena kita niatnya kita berbagi, meskipun tidak ada yang berkomentar dan tidak ada seseorang yang mungkin merespon dengan baik, macam merespon sesuatu yang baik. Ini ada yang komentar tuh banyak ya, tapi nggak masalah. Nggak ada yang komentar pun nggak masalah, karena ketika niat kita adalah membagikan saja apa yang kita dapati. Kan belum tentu mereka membaca tetap lalu merenungi apa yang kita sampaikan, tidak harus berkomentar toh. Artinya ya sudah, kita bagikan saja, meskipun hanya satu atau dua orang yang melihat, atau hanya satu saja yang kemudian mempraktekkan apa yang kita sampaikan. Insya Allah dalam perkara kita berbuat kebaikan tidak perlu melihat kuantitas ya, tidak perlu melihat kuantitas lebih jauh. Ya itu penting, tetapi tidak sesuatu hal yang pokok, bukan sesuatu hal yang pokok. Makanya kawan-kawan semuanya, seberapapun yang kita miliki, hal apapun yang kita miliki, selama itu positif, kita bagikan saja. Dan tidak usah peduli seberapapun orang yang mendengar, orang yang memperhatikan, dan orang yang peduli dengan apa yang kita sampaikan. Kalau kita menjadi seorang pembicara, ternyata pesertanya hanya satu atau dua orang, atau bahkan maksimal 5, ya sudah, nggak masalah.
Tapi kita juga harus siap dengan peserta yang mungkin 1.000. Artinya baik besar maupun kecil pesertanya, baik besar maupun kecil pendengarnya, penerimanya, itu tidak jadi masalah. Karena sekali lagi kita bukan generasi kuantitas, tapi kita generasi yang lebih ke kualitas sih. Artinya sudah kita totalitas aja terhadap apa yang kita punya, gitu sih ya. Iya gak sih? Sepertinya iya. Ya intinya seperti itu kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Intinya kita sekedar menyampaikan, mari kita berbagi tanpa harus berekspektasi. Karena berbagi dan berekspresi itu urusannya sama sesama manusia. Tapi ekspektasi, harapan itu urusannya dengan Sang Pencipta, Allah Ta'ala. Maka kawan-kawan semuanya, ayo kita berbagi. Ayo kita berekspresi tanpa ekspektasi terhadap manusia. Ekspektasi cukuplah kita kepada yang menciptakan kita. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Semoga manfaat, semoga berkah. Assalamualaikum.